wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Kalau begitu berarti kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Baik, anak-anak, ketua kelasnya mana? Silakan berdoa dulu. Sini, silakan untuk berdoa. Ya, silakan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Oh iya. Sudah rumahnya? Sudah. Sudah. Baik, terima kasih anak. Kalian masih ingat ya dengan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk kemarin? Ya, coba apa kira-kira keyakinannya? Ada yang masih ingat? Coba kasih. Ya. Disiplin. Aktif mengikuti pembelajaran, belajar dengan sungguh-sungguh, berani mengutarakan. Berarti hari ini kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Siap ya? Siap. Baik. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ayo silakan Mbak sini. Untuk memimpin ya. Oke, ayo sini. Ayo sini ya. Nah, siap. Soalnya berdiri. Ayo berdiri dulu. Berdiri dulu. Sudah? Sudah siap semua? Suaranya? Duduknya, berdiri mas. Suaranya bisa siap ya? Sudah, saya ulang lagi.
Baik, anak-anak. Anak-anak sudah makan tadi ya? Sudah ya? Baik. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, nanti istirahatnya pasti makan ya? Baik. Anak-anak ini coba perhatikan baik-baik. Apakah anak-anak ketahui tentang krisis energi? Tahu nggak tentang krisis energi? Nggak tahu? Nggak tahu, makanya tidak tahu ya. Baik. Lalu sekarang akan menunjukkan apa itu krisis energi. Tolong perhatikan baik-baik di depan. Perhatikan baik-baik. Krisis energi, perhatikan, adalah suatu kondisi di mana ketersediaan sumber daya energi tidak mencukupi, ya, kurang di sini. Jadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kurang, ya. Perhatikan baik-baik. Apa yang menyebabkan? Di sini bisa jadi penurunan produksi. Ya, di sini faktornya adalah penurunan produksi. Jadi produksi minyak bumi bisa kurang, ya, atau mungkin gas alam juga berkurang. Kemudian juga mungkin peningkatan permintaan. Jadi di masyarakat banyak sekali yang minta energi. Ya, mungkin pertambahan penduduk, ya, bisa banyak sekali penduduknya, kemudian yang minta banyak, persediaannya tetap begitu. Akhirnya menjadi langka, krisis. Kemudian juga ada gangguan distribusi, mungkin ada pipanya yang bocor, mungkin kendaraannya macet dan sebagainya. Jadi seperti itu. Paham ya? Baik. Jadi sekarang akan menunjukkan juga tujuan kita belajar hari ini. Ini ada 3 kan? Ini kebetulan juga ada 3 kelompok. Nanti kalau dia akan membentuk kelompok ya. Sesuai dengan minat anak semua. Jadi di sini untuk menyebutkan 2 cara sederhana menghemat energi. Ya. Ini di rumah dalam kelompok kecil nanti. Kemudian juga mengusulkan 3 ide kreatif untuk menghemat energi ya. Ini juga yang kedua. Dan yang ketiga adalah dapat merancang proyek kecil kampanye hemat energi. Nanti berupa poster seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut pada pembelajaran berikutnya. Baik, anak sekarang perhatikan gambar ini. Gambar apa ini kira-kira? Ayo, ada yang bisa? Gambar pabrik, ya, lagi beroperasi ya. Siapa lagi yang bisa? Gambar apa kira-kira? Ya? Oh, mungkin langsung permasalahannya. Oh, ya, betul ada. Apa permasalahan yang ditimbulkan? Ya, anak-anak sudah melihat tadi ada pabrik, ada apa lagi ini? Kapal, ya, kapal yang sedang membawa muatan. Ya. Sekarang apa kira-kira ya permasalahan yang ada di sana yang ditimbulkan? Nah, ini dulu. Polusi udara pasti. Ya, siapa lagi? Ya. Lingkungannya kotor. Apa lagi? Pemborosan energi. Ada lagi? Terancam habis ya energinya ini ya. Wah, luar biasa ini. Baik. Ada pertanyaan nggak di sini? Ya, ada. Kita lanjut. Nah, sekarang Pak Rudi akan membentuk kelompok berdasarkan minat ya. Kemarin Pak Rudi sudah melakukan kegiatan ini, ngecek, kemudian juga secara langsung Pak Rudi tanya pada kalian kesukaannya apa. Ternyata kemarin ada yang suka kalau belajar, ada yang membaca, ya, ada yang nonton ya, video dan sebagainya. Kemudian juga ada yang perlu untuk gerak-gerak. Kalau aku nggak bisa gerak-gerak, nggak bisa Pak, gitu. Oke? Sekarang anak-anak kelompok yang sana adalah yang suka membaca. Ya, silakan. Di sini, ini kan kelompok lama ya. Sekarang yang suka membaca bisa pindah ke sana. Kemudian yang kelompok sini adalah kelompok yang suka
nonton video, kemudian juga yang auditori ya, yang biasa mendengarkan, tetap di sini. Sedangkan untuk yang di sini adalah kelompok yang biasanya butuh bergerak untuk belajar. Kalau nggak nyentuh, kalau nggak melakukan action, nggak bisa masuk di bidang. Silakan pindah sesuai dengan kemampuan dan minat kalian semua. Yo, silakan. Tetap ya, pindah. Oke, yang merasa dirinya, aku suka baca, pindah sebelah sana. Ya, sekarang video tetap di sini. Oke. Sudah? Wah, ternyata banyak yang nonton ini ya. Oke, baik. Yang suka membaca, Pak Rudi memberikan poster dan juga artikel sebuah bacaan tentang krisis energi. Kemudian saya pinjam HP-nya, ya. Baik. Saya taruh di sini, nanti bisa dicek ya. Saya mempersiapkan semuanya. Sudah? Oke. Sudah? Baik. Di sana sudah saya persiapkan, ada poster, ada artikel, ya, yang suka membaca. Di sini yang suka nonton, yang suka mendengarkan dan sebagainya dari video-video, dan yang di sini adalah kinestesis, kinestetik semuanya di sini. Jadi di sini saya siapkan handphone saja di sini. Nanti kalian bisa lihat di sana. Di handphone ini kalian lihat energinya, ada berapa energinya, persiapan bisa dilihat semuanya. Kelar semua di sini. Saya siapkan juga ada lembar kerja untuk peserta didik. Untuk yang di sini nanti kerjanya adalah kelompok ya. Ini juga sama, saya siapkan. Nanti kalian juga akan berdiskusi satu sama lain. Ya, saya kasih juga. Ini kelompok kalian. Baik. Perhatikan baik-baik. Selanjut. Nah, saya berikan kesempatan untuk kalian. Ini kelompoknya siapa? Ini ya. Pilih ketua kelompoknya masing-masing. Tenang dulu, silakan. Baik, saya siapkan ada video dulu di sini tentang pemahaman krisis energi dulu anak-anak ya. Jadi ini basic dulu, dasar dulu tentang pemahaman krisis energi. Tolong dengarkan dulu, ya. Pemahaman dulu. Saya siapkan videonya, kalian tonton dulu ini, baru nanti akan kalian menuju ke peminatan kalian semua. Paham ya? Oke, silakan. Dari hidup kamu, lalu
proses kegiatan, seperti biasanya bergerak, bernafas, mendorong benda, dan mengerjakan banyak hal lainnya. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita atau di alam yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun besar yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Selain itu, sebagian besar energi yang ada di bumi berasal dari matahari, sementara energi yang dipakai makhluk hidup bekerja datang dari makanan dan minuman. Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber yang tidak akan habis bila digunakan terus-menerus. Contohnya seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, dan uranium. Sementara krisis energi adalah kondisi kekurangan energi. Dampak yang ditimbulkan dari krisis energi ini bisa dari panas lingkungan karena energi diproses dengan membakar sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Krisis energi ini membuat bumi semakin hangat sehingga memicu pemanasan global. Kemudian dari segi kesehatan, emisi gas memenuhi oksigen membuat udara yang kita hirup menjadi kurang sehat, yang akan berdampak pada sistem pernapasan. Selanjutnya, krisis energi juga memicu naiknya harga, karena semakin tinggi penggunaan energi, maka biaya produksi energi juga semakin naik. Kemudian, krisis energi sendiri bisa dilihat dari konsumsi energi yang berlebih. Contohnya, tidak mematikan lampu ketika sudah pagi, sama seperti Farah tadi, atau tidak mematikan kipas lalu ditinggal begitu saja. Membuang-buang energi menyebabkan kelangkaan energi. Contohnya seperti air dan minyak. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya terus menyalakan air meskipun sudah penuh. Kemudian dari bencana alam seperti banjir, gunung meletus, dan gempa bumi dapat mengakibatkan kelangkaan persediaan energi. Contoh krisis energi yaitu krisis listrik, krisis bahan bakar fosil, dan krisis air. Maka dari itu perlu adanya tindakan penghematan energi guna mengurangi jumlah energi yang digunakan, seperti mematikan alat elektronik yang tidak digunakan dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Sebagai gantinya, gunakan kendaraan umum seperti bus, kereta, atau angkutan. Kemudian memanfaatkan matahari karena matahari bisa membantu mengurangi penggunaan lampu dengan membuat sinarnya masuk ke dalam rumah. Selain perlunya tindakan penghematan energi, penting juga adanya energi alternatif. Contoh sumber energi alternatif yaitu seperti matahari, karena dengan menggunakan sel surya, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Tak hanya matahari, angin juga sebagai energi alam yang dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Kemudian ada hydropower, yaitu energi listrik yang dihasilkan dari kekuatan air yang dibuat dengan cara membendung air sungai. Selanjutnya ada namanya biomasa. Biomasa adalah hasil tumbuhan dan kotoran hewan yang diolah sehingga menjadi sebuah gas. Selanjutnya ada biofuel, yaitu energi yang berasal dari bahan-bahan nabati seperti minyak bumi, tanaman jarak, jagung, dan lain-lain. Selanjutnya ada biodiesel. Biodiesel adalah energi yang berasal dari tumbuhan dan lemak binatang. Ini bisa digunakan secara murni atau campuran untuk pengganti bahan bakar fosil. Dan yang terakhir melalui gelombang air laut.
Baik, anak-anak, itu adalah video kita hari ini. Kegiatan berikutnya adalah mencari informasi yang sesuai dengan LKPD yang kalian pegang semua. Silakan kalian diskusi dulu antar kelompok. Silakan. Jika ada yang bermasalah perlu ditanyakan, silakan bertanya. Saya antar teman boleh. Silakan. Ada yang mau tanya ke saya? Tadi sudah ngacung. Ya, silakan. Oh, nggak perlu, nggak apa-apa, sudah langsung terus saja di situ. Kalau mau dikasih nggak apa-apa, tidak apa-apa. Silakan saling berdiskusi, karena ini adalah kelompok, ya. Ya. Untuk yang kelompok ini bisa mencari informasinya di posternya, mungkin ada di artikel ya. Silakan. Baik anak-anak, bagaimana dengan lembar kerja? Sudah selesai? Baik, kalau sudah, saya minta perwakilan setiap kelompok, kelompok visual auditori dan juga kelompok kinestetik untuk maju. Ayo, perwakilan satu saja. Ayo, sana satu, kinestetik satu, visual auditori maju. Visual, ayo maju. Ya, bagus. Sini. Yang lain perhatikan dulu. Sekarang kamu baca ya nanti soal yang ada di lembar kerja dan juga jawabannya. Paham ya? Sebutkan dua kegiatan yang sering kita lakukan di rumah yang boros energi. Kemudian, tuliskan cara untuk menghemat energi pada kegiatan tersebut. Membiarkan kulkas terbuka dan membiarkan AC menyala terus-menerus. Sekolah kita ingin menjadi sekolah yang ramah lingkungan. Dalam diskusi kelas usulkan 3 ide kreatif untuk menghemat energi di sekolah. Menggantikan lampu LED, memanfaatkan cahaya matahari, menggantikan lampu pada siang hari. Sekolah kita sering kali membuang sinar display. Bagaimana caranya agar kita bisa menghemat energi listrik di sekolah? Bersama teman-teman usulkan 3 ide paling kreatif yang bisa dilakukan. Membuat jawab penggunaan AC, mengatur lomba menghemat, membuat poster. Sekolah kita ingin menjadi contoh sekolah yang peduli lingkungan. Bersama kelompok merancanglah sebuah proyek kecil untuk mengajak seluruh warga sekolah, murid, guru, dan karyawan agar lebih hemat energi. Jelaskan langkah-langkah yang akan kalian lakukan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Perencanaan
Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat dulu. Baik, anak-anak, itu hasil dari teman kalian tadi. Apakah ada yang perlu didiskusikan? Tadi dari kinestetik ada perencanaan ya, bagaimana membuat sekolah ini benar-benar bersih, menghemat energi ya. Nah, tadi dengan perlu apa tadi? Perencanaan ya, ada pelaksanaan juga ya. Wah, luar biasa sekali sampai pada teman kalian tadi. Coba saya ingin tahu perencanaannya apa tadi? Dibaca lagi. Membentuk tim ya. Membentuk tema kampanye apa? Terus masang poster. Berarti kan harus bisa buat poster ya. Mau pelaksananya apa? Coba spill sedikit aja. Menempelkan poster, berarti ini punya tugas membuat poster ini berarti ya. Nempelkan poster ya. Kemudian juga mungkin buat video mungkin ya. Ada anak-anak yang lagi hemat energi gitu ya. Nah, coba spill lagi yang ini, yang kelompok ini. Gimana pendapatnya teman-teman? Bagus nggak? Bagus ya, luar biasa. Mungkin ada yang nggak setuju nggak yang saya sampaikan teman tadi? Nggak ada ya, semuanya setuju ya. Oh, bagus sekali. Baik anak-anak, ini sekarang kami ingin mengevaluasi permasalahan yang ada di rumah kalian. Ya. Saya ingin tahu dari kelompok inisiatif, apa permasalahan tentang krisis energi yang di rumahnya kamu? Sering ya di sana ya? Daerah mana ini? Sebelah mana? Ya. Pemadaman listrik kan? Wah. Kelompok yang ini kira-kira apa? Sering macet ya? Sering? Wah, ini gimana mandinya? Jarang mandi berarti ya? Oh enggak ya? Kira-kira satu minggu air PDAM macet berapa kali? 2 kali ya? Oke, yang visual apa? Oh, sering kita pergi. Oh, berarti dayanya yang kurang gitu ya. Wah, berarti kalian sudah punya permasalahan sendiri-sendiri ya. Luar biasa sekali. Berarti untuk yang sering pemadaman tadi mungkin di sekitar rumah kalian mungkin ada pabrik. Oh, ada ya pabrik ini. Saki. Ada lagi selatan apa tuh? Oli ya. Mungkin energi yang di daerah sini di sebelahan banyak terpakai ke sana. Ya. Jadi harus dimaklumi ya. Tapi yang jelas kalian berarti harus menghemat energi ya. Tadi apa tuh? Kalau siang hari makanya dimatikan ya. Kemudian juga kulkasnya juga ditutup, jangan dibuka ya. Gitu. Yang ini juga sama. Yang kelompok ini ya tadi yang biasa di rumah airnya yang sering macet ya, yang tidak keluar akhirnya ya bagaimana? Yang hemat air ya. Airnya dipakai seperlunya, jangan dibuang-buang begitu saja. Gitu ya. Sama untuk yang di belakang, yang listriknya kedap-kedip, berarti di rumah kalian ketika siang hari maupun malam hari kurangi penggunaan listrik. Paham ya? Jadi kalau misalkan tidak digunakan di kamar, matikan aja lampunya. Seperti itu ya? Oke, bagus sekali. Tadi kalian sudah mengerjakan LKPD-nya dan juga membacakan, kita berdiskusi bersama. Sekarang kita saatnya untuk menonton video lagi tentang bagaimana menghemat energi yang tidak ada dulu. Yuk kita ikuti bersama-sama. Selamat pagi sahabat, kali ini kita akan menyelamatkan bumi. Karena masih gelap, kita nyalakan lampu dulu. Lalu rumah kita menggunakan energi listrik. Apa saja sih sumber energi yang sering kita gunakan? Yang pertama ada energi listrik. Energi listrik sangat berdominasi di rumah kita seperti pada umumnya. Dimulai dari untuk penerangan, pendingin ruangan, untuk memasak nasi, sampai mengusir serangga. Lalu ada LPG yang sering kita gunakan dalam keperluan dapur, yaitu untuk memasak. Dan untuk kendaraan bermotor kita menggunakan BBM seperti bensin atau solar. Begitu
kita gunakan salah satunya berasal dari PLTU yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Pembakaran inilah yang mengakibatkan pembentukan CO2 yang berdampak bagi lingkungan. Begitu juga dengan penggunaan LPG yang berlebihan dapat menghasilkan CO2 dalam jumlah besar. Selain itu, banyaknya kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar minyak yang menghasilkan polusi udara. Di sisi lain, sumber energi tersebut dapat habis apabila dieksploitasi secara terus-menerus. Maka dari itu, kita harus menghemat energi untuk menyelamatkan bumi. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Kita mulai dari menggunakan lampu hemat daya, mengurangi pemakaian alat elektronik yang menghasilkan panas dan bersifat mekanis, mengatur penggunaan LPG, dan mengurangi pemakaian BBM seperti bersepeda misalnya. Sudah siap untuk menghemat energi? Ayo, tingkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Dan seperti biasa, terima kasih. Baik, luar biasa. Ini bagaimana untuk menghemat energi ya. Baik, yang kalian tangkap tadi bagaimana? Menghemat energi gitu kan ya? Apa lagi? Caranya bagaimana tadi yang disampaikan oleh video tadi? Apa? Ya, mematikan lampu ya. Soalnya kakak sekarang kan masih direkam ya. Nanti akan gelap kalau kita nggak pakai cahaya. Ayo, apa lagi yang kalian tangkap tadi? Menggunakan motor tadi, menggunakan sepeda ya. Nah, kalau dekat rumahnya maka silakan menggunakan sepeda pancal saja, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, saya ingin kalian ada di antara kalian yang mau merefleksikan dari kegiatan kita tadi dari awal sampai terakhir. Ya. Ada nggak yang bisa untuk merefleksikan, mencerminkan kegiatan kalian dari awal tadi sampai sekarang? Ada nggak? Ayo coba, siapa yang bisa ngacung? Iya. Iya, silakan. Coba. Sudah. Yang keras ya. Ya, bagus sekali. Berarti tadi menyimak tentang krisis energinya ya yang kamu sampaikan tadi ya. Tentang krisis energi berarti ya energinya sudah tidak memenuhi kebutuhan dari masyarakat seperti itu. Oke, ada lagi yang mau merefleksikan? Enggak ada. Oke, baik. Tapi menyimpulkan dari kegiatan tadi memang kalian tadi menyimak. Yang pertama kan menyimak gambar itu ya, permasalahannya ada polusi udara, ya kan? Kemudian juga lingkungan yang kotor, akibatnya juga krisis energinya ya berkurang, dimana energinya tidak sesuai atau langka, begitu ya. Baik, itu simpulan kita untuk hari ini dan juga evaluasinya. Baik anak-anak, ini ada PR ya sebagai tindak lanjut. Nanti, ini kita kerjakan. Ada soal ini nanti dibagikan ke temannya ya. Baik anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu daerah dulu. Ya, oke. Yuk sekarang berdiri dulu semuanya, semangat dulu. Sudah siap? Sudah siap? Semangat ya, semangat ya. Matikan
Oke, gini anak-anak ya, Pak Ludi akan memberikan pesan-pesan dulu untuk kalian semua berdasarkan dari pembelajaran kita mulai dari awal tadi sampai detik ini, bahwa pesan Pak Ludi, kalian harus hemat energi. Apa yang harus kalian lakukan di rumah yang nyata? Ada yang punya kulkas? Ada. Berarti kalian harus menutup kulkas ya. Jangan membiarkan kulkas terbuka secara terus menerus. Jadi kalau sudah ngambil barang, mau meletakkan barang, ditutup dong kembali. Listrik, lampu yang tidak digunakan di siang hari dimatikan. Paham ya? Di malam hari juga sama, ketika tidak dipakai maka dimatikan. TV juga ketika tidak dilakukan juga dimatikan. Paham ya? Air juga sama, ketika kalian menyalakan air, keran air, ketika sudah penuh silakan dimatikan. Seperti itu. Jadi silakan untuk berhemat energi. Baik anak-anak, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Saya pimpin untuk berdoa untuk hari ini. Ya, nanti berdoanya cukup dalam hati, ucapkan alhamdulillah. Saya bisa, saya mendapatkan ilmu yang barokah hari ini. Baik anak-anak, silakan ucapkan alhamdulillah. Saya bisa, saya mendapatkan ilmu yang barokah hari ini. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi dan kita ketemu